Oke ya, selamat pagi semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas atau tutorial cara normalitas data. Kebetulan saya memakai data penelitian dari saudari Ivan Pardosi. Nah, di sini saudari Ivan meneliti yaitu Padi Gogo. Nah, dia meneliti beberapa variabel. Ada 5 variabel di sini. Yang pertama itu ada biji bernas, ada bobot 1000 biji, umur berbunga, anakan produktif, dan tinggi tanaman di hari ke-10. Untuk uji normalitas sendiri itu tujuannya untuk melihat data kita, apakah data penelitian kita itu sudah normal atau belum. Jadi pada dasarnya, pada tahap penelitian, itu data sebelum masuk di uji ANOVA ataupun uji lanjut, DMRT ataupun BNT, itu harus kita uji data yang terlebih dahulu apakah data tersebut layak atau sudah normal untuk dilakukan uji ANOVA dan uji lanjut DMRT ataupun BNT, BNJ, dan lainnya. Nah, untuk itu kita dalam menguji normalitas data itu kita memakai aplikasi yang namanya Minitab 19. Jadi Minitab 19 ini diperuntukkan untuk banyak ya, bukan hanya uji normalitas, bisa uji homogenitas juga, bisa korelasi juga bisa di Minitab 19 ini. Jadi Minitab 19 ini dia tuh sebenarnya aplikasi prabayar. Cuman aplikasi ini ada semacam trial ataupun masa percobaan itu diberi 30 hari masa percobaannya. Nah, di sini saya eh, sudah 15 hari memakai Minitab ini sehingga tersisa 15 hari lagi di masa percobaannya. Ini bisa kita launch untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, Minitab sendiri bisa di-download di Google, sama seperti download aplikasi-aplikasi pada dasarnya ya. Jadi kita masuk saja ke uji normalitas. Di sini saya akan menguji normalitas bobot di bobot 1000 gabah dan anakan produktif. Yang pertama kita salin dulu ya data rata-ratanya saja. Data rata-rata dari bobot 1000 gabah. Kita salin semuanya. Jadi untuk memasukkan di ANOVA nanti ataupun di normalitas ini, kita susun terlebih dahulu data tersebut sesuai dengan ulangannya, misalnya ulangan 1, ulangan 2, dan seterusnya gitu. Disusunnya ke bawah ya. Kita copy ya datanya. Copy semua. Kita masukkan ke Minitab. Jadi sini Minitab tuh sama bentuknya kayak Excel ya. Kotak-kotak seperti ini. Jadi untuk yang kotak atas ini kita buat judulnya. Untuk ini kita buat angka-angka yang mau atau data yang mau kita uji normalnya. Jadi sudah kita copy ya, kita copy langsung. Nah, jadi kolom yang pertama itu untuk nama variabelnya, untuk kolom yang 1 sampai seterusnya, ini sampai seterusnya, itu untuk angka atau data yang kita mau uji.
Terus itu uji di aneka produktif ya. Sama seperti tadi kita copy semuanya, kita copy, masukkan ke C2. Oke, sama seperti ini ya, sama. Oke, data ini ada 54 data. Oke, untuk menguji normalitas, caranya sangat mudah. Yang pertama kita klik di start, terus di basic statistik ini, sorry, terus di normality test, kita klik. Nah, untuk menguji beberapa variabel, kita harus mengujinya satu persatu ya. Yang pertama, kita menguji bobot 1000 gabah terlebih dahulu. Caranya itu bisa kita klik 2 kali bisa, ataupun kita klik sekali, terus di select. Nah, juga bisa. Bebas memilih yang mana. Nah, untuk metodenya, metode uji normalitasnya, itu ada beberapa metode. Yang pertama ada Anderson, ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov. Nah, tergantung teman-teman dalam penelitiannya itu memakai metode yang mana. Nah, kebetulan di data teman saya, di data penelitian Ivan ini, data ini, saudara Ivan memakai metode yaitu metode Shapiro-Wilk, sehingga kita mengklik di metode normality ini di Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Nah, untuk detail, samakan aja seperti nama variabel. Ini tadi bobot 1000 gabah. Oke, sudah semuanya. Terus kita klik OK. Nah, ini teman-teman ya. Ini hasil data yang sudah diuji normalitasnya. Jadi kriteria atau peraturan ataupun ketentuan data yang apakah data tersebut normal atau tidaknya itu dilihat dari p-value-nya. Nah, p-value data yang dikatakan normal itu besar, p-value-nya besar dari 0,05. Nah, untuk data bobot 1000 gabah dari penelitian Ivan tadi, yang sudah kita lihat hasilnya, itu p-value-nya 0,100. Sehingga data tersebut atau data bobot 1000 gabah ini dikatakan datanya sudah normal dan sudah layak untuk diuji ANOVA dan uji lanjut BMRT maupun BNT dan BNJ gitu. Karena dia p-value-nya sudah lebih dari atau besar dari 0,05. Oke. Terus kita uji normalitas untuk variabel kedua yaitu variabel anakan produktif ya. Langsung aja kita start sama seperti tadi seperti pakai basic statistik. Lanjut ke normality test. Nah, di sini tadi kan ini bisa kita hapus, kita backspace. Terus karena kita mau menguji normalitas anakan produktif, kita bisa klik di C2, klik sekali, kita select, terus sama seperti tadi, metodenya kita pakai metode Shapiro-Wilk, terus judulnya, detailnya kita samakan seperti variabel angka produktif. Oke. Udah, kita klik OK. Nah, jadi teman-teman ya, kita lihat di variabel anakan produktif ini
datanya tidak normal. Nah, kenapa datanya tidak normal? Kita lihat di p-value-nya di anak produktif itu kecil dari 0,010 atau 0,01 di sini. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, di p-value ketentuan dari data itu harus normal, itu ketentuannya itu harus p-value-nya itu besar dari 0,05. Sementara data anak produktif di data iklan ini, dia tidak normal karena angka p-value-nya itu kecil dari 0,010 atau 0,01. Jadi kita harus menormalkannya atau mentranspos datanya itu ya, memakai rumus di Minitab sendiri bisa, atau bisa dari literasi-literasi juga bisa. Namun kita lebih simpelnya lagi, kita pakai rumus yang dari Minitab sendiri aja. Gitu. Nah, seperti apa datanya? Ini kita bisa kita kalkulasikan ya, atau kalkulator. Itu caranya itu dengan mengklik kalkulator, ya. Terus di kalkulator, klik sekali, oke. Jadi klik kalkulator tadi. Terus tadi kan data yang tidak normal tadi kan, data di anak produktif atau di kolom C2. Sehingga bisa kita klik di C2, klik, kita bisa klik select, diklik select. Nah, ini muncul result variable-nya itu di anak produktifnya sudah muncul di sini ya. Di expression ini kita pilih metodenya atau rumus transposnya itu. Nah, di sini saya memakai ini ya, memakai natural log base A. Ini bisa kita klik sekali, terus kita select. Nah, pas di bagian number, itu kita klik lagi sekali di sini, di anak produktif, kita klik sekali, kita select. Nah, sehingga rumus yang ada di sini yaitu ini, seperti ini ya teman saya. Nah, sudah seperti ini. Terus kita klik OK. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya. Angkanya sudah berubah ya. Baru kita itu lagi ya, kita uji data yang sudah ditranspos tadi apakah sudah normal atau belum di anakan produktif ini ya. Kita klik lagi normal di start, basic statistik, terus di normality test, sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, kita select, kita pakai zero win ya, sama seperti tadi. Oke, kita oke kan aja. Nah, ini teman-teman ya. Data anak produktif setelah kita masukkan rumus transpose tadi ya, rumus untuk membuat data tersebut yang awal tidak normal menjadi normal itu setelah kita transpose ini ya hasilnya ya. Ini data sebelum kita buat, sebelum kita ubah tadi ya. Ini data yang tidak normal dan ini anak produktif yang normal. Kenapa? Karena kita lihat p-value-nya ini sudah besar dari 0,05. P-value yang dihasilkan anak produktif ini sudah mencapai p-value-nya besar dari 0,100. Sehingga data ini bisa dikatakan sudah normal. Oke. Nah, data ini data yang tidak normal ini bisa kita hapus ya. Kita delete aja. Kita klik sekali, terus klik kanan, delete. Oke. Terus ini bisa kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke Excel. Untuk di sini ya, untuk di lampiran skripsi teman-teman nanti dibuat. Ini satu,
terus jangan produktif yang sudah normal, kita copy, kita paste. Jadi, mungkin sekian video uji normalitas ini. Untuk video selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Apakah data ini homogen atau tidaknya di video selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.